dalam diskusi di channelnya Bang Roma memenuhi undangan Bang Haji Roma, tetapi dari pihak Robitoh tidak memenuhi undangan itu dan sudah memberikan surat balasan resmi yang isinya itu tidak bersedia untuk berdiskusi secara publik dan menyarankan pihak Robitoh kepada Bang Roma jika ingin tahu tentang nasab bisa ke Robitoh secara langsung dan pihak Robitoh akan memberitahu. Itu namanya jalur hegemoni namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan komentar daripada Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Nah, ini terkait dengan beberapa informasi yang beredar, apalagi informasi ini sering diungkapkan oleh Kiai Haji Ahmaduddin, yaitu terkait dengan ketidakmauan hadir alias tidak hadirnya daripada pihak dari Robitoh Alawiyah atas terkait dengan undangan secara tertulis Pak Haji Roma Irama. Oke, bagaimana dan apa yang akan Kiai Haji Ubaid ini sampaikan? Mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Barusan saja saya melihat tayangan Bang Haji Roma Irama mempublish surat balasan dari Robitoh, sebuah organisasi para habaib dari Pak Alwi. Tentu sebelumnya sudah dimulai dari surat resmi Bang Haji terkait dengan niat baik Bang Haji mengundang pihak Robitoh untuk berdiskusi, berdialog, sekaligus niat baik Bang Roma memberikan ruang atau fasilitas sebagai sebuah kesempatan emas yang diberikan oleh Bang Roma kepada pihak Robitoh untuk mengkonfirmasikan diri dan organisasi diri dalam konteks dari seorang pemimpin terkait dengan organisasi yang dipimpinnya, sekaligus mempertanggungjawabkan secara publik dalam konteks etik, bukan dalam konteks pengadilan, karena pihak yang selama ini menggugat bahkan membatalkan dalam perspektif riset terkait dengan nasab Pak Alwi benar-benar tidak tersambung atau berintisab ila Nabi Mustafa Muhammad SAW, baik dari perspektif literatur maupun dari perspektif DNA serta filologi, juga kajian antropologi, sosiologi, serta dari perspektif data dari Zuriyah Wali Songo yang telah dalam tanda kutip
dirugikan karena Wali Songo telah diba'alwikan, sementara data yang ada di para dzurriyyah Wali Songo yang dipegang oleh beberapa kiai itu menunjukkan bahwa Wali Songo tidak melalui ba'alwi dalam konteks genealogi kenasabannya yang tersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Wali Songo memang tersambung ke Nabi Mustafa, tetapi tidak melalui ba'alwi. Bahkan dari hasil riset Kiai Imaduddin Utsman, Dr. Sugeng dalam konteks DNA, kajian filologi dalam konteks yang telah dilakukan oleh Prof. Manahim Ali, sama sekali tidak tersambung. Ketiga-tiganya dari perspektif kolaboratif riset nasab telah diundang oleh Bang Haji Roma Irama. Kiai Imad juga telah mempresentasikan karya ilmiahnya, risetnya dengan pendekatan tradisional literatur riset. Dr. Sugeng telah mempresentasikan hasil risetnya dari perspektif DNA, juga telah diundang oleh Bang Haji Roma Irama. Hal yang sama juga Prof. Manahim Ali juga telah mempresentasikan hasil risetnya dari perspektif filologi. Yang ketiganya bisa menjadi satu sistem riset kolaboratif. Sebenarnya sudah menunjukkan bahwa riset ini itu betul-betul memiliki kekuatan dalam konteks sistematika literatur review. Semuanya memaparkan dengan baik dalam diskusi di channelnya Bang Roma, memenuhi undangan Bang Haji Roma, tetapi dari pihak Robitoh tidak memenuhi undangan itu dan sudah memberikan surat balasan resmi yang isinya itu tidak bersedia untuk berdiskusi secara publik dan menyarankan pihak Robitoh kepada Bang Roma, jika ingin tahu tentang nasab bisa ke Robitoh secara langsung dan pihak Robitoh akan memberitahu. Itu namanya jalur hegemoni namanya. Seolah-olah Robitoh itu sudah dalam posisi final catatan-catatan mereka, sehingga orang lain datang untuk studi komparatif atau orang lain datang untuk belajar ngasuh kawero, orang lain datang untuk bagaimana mendapatkan pengetahuan dari Robitoh. Itu namanya jalur hegemoni, tidak jalur diskursus untuk mendapatkan suatu kejernihan duduk persoalan terkait dengan nasab yang sedang dipersoalkan, bahkan digugat atau bahkan sudah pada tingkat pembatalan dari perspektif riset. Sekali lagi, pembatalan dari perspektif riset, dan ini sangat kuat seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, harusnya pihak Robitoh itu mau hadir memenuhi undangan Bang Haji Roma Irama. Mengapa? Karena untuk mempertanggungjawabkan moral. Apakah ada nilai moral di sana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Robitoh? Iya, Robitoh itu adalah organisasi publik terkait dengan penanganan nasab atau terkait dengan kenasaban, dan bahkan pihak Robitoh sudah mengeluarkan buku resmi terkait dengan nama-nama dari jamaah Robitoh yang memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, ini nggak main-main. Secara nas itu memang wajib menghormati cucu Nabi, tetapi harus dilihat dulu wakainya.
realitasnya. Siapa yang menjadi cucu Nabi? Siapakah yang menjadi cucu Nabi? Itu harus dipahami dari perspektif ilmiah. Menghormati cucu Nabi wajib, itu nas. Tapi cucu, siapa yang menjadi cucunya itu kan historis. Maka harus diteliti. Nah, selama ini pihak Robitoh sudah berani mengeluarkan buku itu, buku yang mengabsahkan tiap-tiap individu yang mendapatkan buku itu sah sebagai cucu Nabi. Dan bahkan Robitoh telah dari mereka yang mendapatkan buku itu, buku sertifikat katakan begitu, buku catatan nasab sekaligus di situ bisa sebagai sertifikat sebagai cucu Nabi, itu di mana-mana Ketua Robitoh dalam konteks ini Habib Taufik itu selalu menyampaikan tentang keberadaan Habib Taufik dan semua yang menjadi jamaah Robitoh yang memegang buku itu adalah cucu Nabi, dan itu diceramahkan dari tempat ke tempat. Bahkan hampir pidato para habaib itu banyak yang menekankan dari perspektif kenasaban dan bagaimana glorifikasi para habaib dalam menceritakan leluhur mereka. Seolah-olah di sana ada suasana pemaksuman, ada suasana spesialisasi, ada satu doktrinasi yang memastikan mereka adalah cucu Nabi. Dan para bojol-bojol Habib ini juga dengan mengumbar atau pamer telah yang mereka publikasikan di beberapa sosial media kalau mereka itu cucu Nabi. Yang paling justru ekstrim, mereka dengan pola etika yang tidak mencerminkan etika yang baik, dengan pola dan perilaku yang kontra risalah, karena di sana menampakkan arogansi, kesombongan, dan sikap perilaku yang betul-betul jauh dari panggang sebagai zuriyah Nabi, karena banyak hal yang dilarang Nabi tapi justru dilakukan oleh orang-orang yang secara publik menampakkan sikap-sikap yang tidak mencerminkan ajaran Nabi, dengan menyebutkan nama-nama hewan di kebun binatang, dan merendahkan para kiai yang notabene sebagai warasatul anbiya, merendahkan organisasi NU yang notabene sebagai organisasi yang menjaga risalah kenabian, dan organisasi yang banyak menelurkan, mengawal keberadaan para ulama sebagai warasatul anbiya, mereka rendahkan. Ini kan luar biasa. Mereka sudah berani offside, sudah melampaui batas dengan segala glorifikasi yang mereka tampilkan secara publik, dan proses-proses keunggulan dan sistem kelas sosial yang mereka bangun seolah-olah di atas masyarakat pribumi. Ini kan sudah publik, sudah meluas. Seharusnya ketika diundang untuk mempresentasikan atau memberikan pertanggungjawaban secara publik, harusnya dari pihak Robitoh itu tidak keberatan. Tapi saya bisa memaklumi ketidaksiapan Robitoh ini sebenarnya bukan karena semata-mata jaga gengsi, tapi sebenarnya jaga kedustaan yang tersembunyi agar tidak terpublikasi. Kalau mereka tidak dusta terkait dengan kenasaban yang mereka glorifikasikan bersambung kepada Nabi, yang mereka unggul-unggulkan sebagai pemilik nasab yang paling sah dan paling valid dari cucu Nabi,
kalau mereka tidak dusta, harusnya mereka mau memaparkan secara publik. Sebenarnya bisa saja dari kelompok Kiai Imad untuk mengajukan ini di pengadilan agar mereka mempertanggungjawabkan kenasaban mereka di pengadilan sebagai bukti kalau mereka itu tidak dusta. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan. Tetapi kelompok Kiai Ahmadiyyin Usman ini kelihatannya tidak mungkin melakukan itu, karena kelompok Kiai Ahmadiyyin Usman ini melakukan penelitian kenasaban itu bukan karena kebencian, tapi karena ingin meluruskan sejarah dengan niat baik, dengan berbagai pendekatan untuk bisa mengklarifikasi kepada pihak Robitoh. Tetapi justru pihak Robitoh yang tertutup sampai detik ini juga secara resmi Robitoh belum menjawab terkait dengan 12 pertanyaan Kiai Imad. Tidak hanya di situ, pihak Kiai Ahmadiyyin Usman dengan penuh kesabaran memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kenasaban ini secara ilmiah dengan penuh perspektif akademik, dan juga sekalian meluruskan sejarah bangsa ini yang mencoba dibelokkan oleh pihak Ba'alwi terkait dengan sejarah leluhur bangsa ini yang banyak diba'alwikan. Ini sebuah kesabaran yang luar biasa, niat baik dari kelompok Kiai Ahmadiyyin Usman untuk menjadikan pihak Robitoh sebagai saudara, bukan orang lain, sehingga tidak perlu dimasukkan ke pengadilan, karena kelompok Kiai Ahmadiyyin Usman sadar betul bahwa kajian tentang nasab itu kajian yang sangat sepele, tapi harus dipublikasikan. Karena kalau tidak dipublikasikan, ini nanti akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan kedustaan atau kebohongan publik, atau bahkan sesepele apapun persoalan nasab, kalau nggak dipublikasikan bahwa mereka itu sebenarnya dari hasil riset ini tidak sebagai cucu Nabi, kalau itu nggak dipublikasikan, itu bisa menjadi alat untuk kapitalisasi. Sehingga yang sering kita dengar itu munculnya kapitalisasi nasab karena tidak diketahui sebenarnya dan kebenaran tentang kebenaran mereka, tentang kebenaran nasab mereka. Kalau paling tidak setelah kelompok Kiai Imad ini mempublikasi tentang kebenaran duduk persoalan kenasaban mereka itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Nabi, paling tidak Kiai Imad dan kawan-kawan ini bisa meminimalisir sistem sosial yang selama ini telah mereka lakukan dengan pola-pola yang penuh kesombongan, arogansi, glorifikasi tentang leluhur, dan akhirnya banyak data yang muncul merugikan masyarakat bawah atas nama cucu Nabi, dan tidak hanya masyarakat awam melihat pengakuan-pengakuan mereka secara masif dipublikasikan di tengah ruang sosial dengan berbagai arogansi, dengan berbagai gaya dan kekhasannya masing-masing dari Robitoh. Itu risih, dan setidaknya kerugian itu sudah dirasakan dari perspektif orang lain, yaitu sistem cinta buta para muhibbin yang tidak tahu kalau sebenarnya nasab para habaib itu tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi tidak tahu atau tidak mau tahunya para muhibbin bahwa para habaib itu adalah tidak tersambung nasabnya ke Nabi Muhammad SAW, itu secara tidak langsung mereka itu terbohongi oleh para habaib. Meskipun mereka tidak mau tahu dan tidak tahu, terlepas dari ini, cinta buta para muhibbin adalah bentuk hasil kedustaan para habaib terkait dengan kenasaban ini. Karena para muhibbin mencintai para habaib karena mereka dianggap benar-benar sebagai cucu Nabi. Meskipun para muhibbin ini mendengar dari Kiai Imad dan kawan-kawan
para muhibbin tetap lebih percaya sistem doktrinasi yang terus dilakukan oleh para habaib untuk menutupi kedustaan ini. Nah, maksud saya supaya tidak terlihat menutupi kedustaan, sebaiknya memang harus menerima undangan Bang Haji Roma Irama untuk mempublikasikan atau mempertanggungjawabkan keabsahan yang mereka anggap sah bahwa mereka sebagai cucu Nabi, dan sekaligus mengklarifikasi atau mematahkan riset keimat secara kolaboratif dengan disiplin keilmuan yang saya sebutkan tadi. Ini kesempatan emas. Atau kalau tidak mau memenuhi undangan Bang Haji Roma Irama, setidaknya mereka membuat buku putih yang betul-betul menjawab pertanyaan keimat dan mengkantor kolaborasi keimat dengan lintas disiplin ilmu ini. Tapi sampai sekarang mereka sudah membuat jawaban, tapi jawaban itu nggak ada kaitannya dengan kajian kolaboratif ini. Jawaban mereka justru jawaban-jawaban yang berupa dalil framing, memanfaatkan muhibbin, memainkan orang-orang yang simpati dengan keimat, diambil titik-titik kesalahannya, padahal nggak ada hubungannya dengan keimat. Sehingga jawaban mereka selama ini belum fokus pada kajian ilmiahnya. Jawaban mereka masih berupa dalil framing, memainkan muhibbin, dan memainkan orang yang simpati pada keimat dari komunitas yang bisa diambil titik kesalahannya untuk dijadikan sebagai instrumen menyalahkan keimat. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan keimat. Jadi sebagai sebuah simpulan, ketidaksiapan pihak Robitoh memenuhi undangan Bang Haji Roma Irama itu bukan karena jaga gengsi, tapi juga ingin menutupi kedustaan. Kalau mereka tidak dusta, mereka harusnya mau diundang oleh Bang Haji Roma Irama, atau memastikan pada Bang Haji Roma Irama bahwa mereka tidak mau memenuhi undangan ini karena mereka akan membuat klarifikasi sendiri secara publik. Tapi itu pun nggak disampaikan dalam surat itu. Bahkan secara publik pun sampai sekarang pihak Robitoh belum mempublikasi secara resmi tentang kenasaban mereka yang mereka sambungkan, yang mereka cantolkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apapun itu serapat-rapatnya mereka menyembunyikan kedustaan, sekarang ini kan kita hidup di era teknologi informasi, akhirnya langkah-langkah menutup-nutupi kedustaan yang dibuat serapat-rapatnya itu pada akhirnya akan terbongkar semuanya. Apalagi secara eksternal sudah muncul ke permukaan berupa riset Kiai Aimaduddin Osman, kajian DNA, kajian filologi, kajian antropologi, sosiologi terkait dengan keberadaan Habib Alwi. Ini sudah terbongkar. Jadi dari dalam tidak terbongkar, ditutup-tutupi serapat-rapatnya, tapi dari faktor eksternal ini sudah bisa menjangkau apa yang sebenarnya mereka tutup-tutupi, yaitu tidak lain adalah sebuah kedustaan yang nyata. Kalau mereka nggak dusta, tentu mereka akan terbuka dan siap mempertanggungjawabkan pengakuan mereka sebagai cucu Nabi secara publik terkait dengan temuan keimat ini. Sebagaimana pengakuan mereka sebelum adanya tesis keimat sangat masif secara publik kalau mereka itu selalu mengaku cucu Nabi. Bahkan sekarang ini mereka juga nggak malu-malu, masih saja mengaku sebagai cucu Nabi lewat pengakuan dan meyakinkan muhibbin, tapi pengakuan itu
tidak diiringi dengan pertanggungjawaban ilmiah atau akademik untuk membuktikan beberapa kejanggalan yang sudah diketahui publik bahwa selama 5,5 abad mereka itu vakum data, tidak ada data sezaman. Bahkan mereka dengan sangat memalukan menjadikan tidak adanya data adalah data itu sendiri. Tidak adanya data itu sendiri kalau itu dijadikan bukti kebenaran mereka tidak tersambung sebagai cucu Nabi karena nggak adanya data, benar. Tapi kalau tidak adanya data, dikatakan data itu sendiri untuk pembenaran mereka cucu Nabi, ya tidak benar. Nah ini akhirnya mereka membuat logika yang salah. Tetapi apapun logika yang mereka paksakan itu dengan berbagai bentuk kecerdasan para ilmuwan yang ada di kalangan Pak Alwi, di Robitoh, tetap saja akan bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang berilmu, masyarakat awam pun akan bisa memahami bahwa logika itu cacat. Logika kesejarahan yang mereka bangun untuk menutupi kedustaan mereka yang sedang mencantolkan nasab mereka kepada Nabi, itu dari awam pun sudah bisa menilai itu logika sejarah yang salah. Logika sejarah yang salah. Sehingga kaedah yang seharusnya untuk nas, untuk menguatkan nas, itu mereka paksakan untuk menjadi kaedah menguatkan waqai' sebuah realitas. Apapun itu kaedah yang mereka keluarkan, sekuat apapun kaedah itu yang mereka interpretasikan secara publik, kalau tidak sesuai dengan realitas tetap akan ditertawakan orang banyak. Yang jelas kaidah fikih yang kita pahami bersama selama ini itu adalah kaidah untuk memahami nas, menguatkan nas yang dipahami oleh para ulama kaitannya dengan hukum. Ketika realitas itu sudah berbicara, ketika sejarah itu sudah berbicara sesuai dengan realitas apa adanya terkait dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah objek kajian, itu nggak bisa dihapus atau direkayasa oleh sebuah kaedah. Ini yang harus diketahui. Lah, para habaib selama ini yang saya pahami ingin menggunakan kaedah berpikir untuk menghalalkan tidak terjadinya sebuah peristiwa, bahwa peristiwa itu adalah terjadi, sah untuk terjadi. Ini nggak bisa. Sejarah itu punya bahasa sendiri, realitas itu punya bahasa sendiri yang tidak bisa direkayasa dengan sebuah kaidah pemahaman. Seharusnya kaidah pemahaman itu menguatkan sebuah realitas. Realitas sebagai sebuah data untuk menjadi fakta itu bisa diargumentasikan dengan kaidah-kaidah pemahaman. Tapi kaidah-kaidah pemahaman itu tidak akan bisa menghapus sebuah realitas. Ketika realitas itu ada, ya ada. Ketika realitas itu tidak ada data, ya tidak ada data. Jadi itu saya kira yang harus dipahami. Bahkan kaidah pemikiran ini bisa kalau digunakan untuk menarik data menjadi fakta. Tapi kalau data tidak ada, fakta pun tidak akan ada. Tidak bisa fakta dibuat berdasarkan kaidah pemikiran, sementara tidak ada data empiris yang terjadi di situ. Ini sudah bisa dipahami, masyarakat kita sudah banyak yang terdidik, sehingga Robitoh kalau mau menggunakan kaidah pemikiran untuk menutup-nutupi kedustaan atau melakukan pembenaran, bukan mencari kebenaran, sebuah realitas yang terjadi di lapangan, itu nanti akhirnya ketahuan semuanya, akhirnya akan terbongkar semuanya. Jadi itu saya kira bagaimana saya memahami surat dari Robitoh
yang isinya tidak menyanggupi untuk hadir atas undangan Bang Haji Roma Irama untuk mempresentasikan secara publik terkait dengan kenasaban yang mereka cantolkan ke Nabi Muhammad SAW. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, hanya untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini semua bukan karena kebencian, tapi karena mengisi ruang diskursus publik, karena ini sudah menjadi wacana publik yang bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan kurang lebihnya apa yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali panjang dan lebar Kiai Haji Ubaidillah sampaikan terkait dengan penolakan atau ketidakmauan hadirnya daripada pihak Robitoh. Dalam hal ini bisa kita bilang Habib Taufik Asgaf. Nah, atas ketidakhadiran daripada pihak Robitoh pada podcast ke Roma Irama, jadi ada beberapa komentar. Jadi salah satu yang menggelitik bagi kita ketika pihak Robitoh diundang ke podcastnya Pak Haji Roma. Jadi Pak Haji Roma itu disuruh untuk datang langsung ke pihak atau ke kantor Robitoh. Di sanalah akan diterangkan panjang dan lebar terkait dengan kesambungannya atau isbatnya daripada nasab Ba'alawi ini. Nah, ini merupakan salah satu yang agak berkelit-kelit ya. Kenapa? Karena semua orang perlu tahu kira-kira pihak Robitoh ini apakah mampu nggak, apakah bisa tidak membela dirinya sendiri. Terkait dengan hal itu, di sini para muhibinnya, kalau kita lihat yang aktif membela daripada klan Ba'alawi ini atau nasab Ba'alawi ini itu merupakan hasil jeripayah dari para muhibbin. Ya, seperti Kiai Haji Idrus Ramli, Gus Rumai, lalu kemudian siapa satu Gus Wapi dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat, apalagi Habib Taufik Asgaf, ya tidak pernah kita lihat secara langsung membantah daripada kajian Kiai Haji Imad, apalagi tesis Kiai Haji Imad. Hanya kita lihat sebuah tanggapan tanpa adanya data, lalu kemudian framing-framing yang yang tidak ada kaitannya dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, ini merupakan suatu pencerahan bagi kita semua bahwa yang disampaikan, yang dikarang oleh Kiai Haji Imaduddin atau yang diciptakan oleh Kiai Haji Imaduddin itu merupakan karya ilmiah yang valid. Apalagi yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaid itu tadi dari segi 3 orang yang bersinergi yang tidak bisa dibantah dan sangat sulit untuk dikalahkan, yaitu 3 tri pasang tunggal lah kalau bisa kita istilahkan, yaitu yang pertama Kiai Haji Imad dengan kajian diskursus nasabnya, berbagai macam metode ilmiah, kajian ilmiah yang beliau hadirkan untuk membatalkan nasab Alawi. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu Profesor Manham Ali. Di sini dari segi metode, segi filologinya beliau luar biasa sekali, apalagi sudah kesimpulan beliau sudah banyak ditayangkan, terutama di podcastnya Bang Haji Roma Irama, luar biasa sekali. Dan beliau arah-arahnya membela Kiai Haji Imaduddin ya, terkait dengan statement beliau, kesimpulan beliau, Profesor Manham Ali. Lalu kemudian ini yang paling ditakuti, atau bisa kita bilang ini yang paling sampai dipatwakan haram. Apa itu? Yaitu Dr. Sugeng dengan tes DNA beliau. Dan
seperti yang yang dikatakan oleh Kiai Haji Maduddin, ada seorang Habib yang membela Kiai Haji Imad, mendukung kajian Kiai Haji Imad, lalu kemudian beliau dengan sukarela untuk tes DNA, diambil data sampelnya dan lain sebagainya, dan siap akunnya dipegang oleh Kiai Haji Imad. Lalu kemudian apa yang terjadi bahwa haplogrupnya adalah G, bukan C. Kalau G itu Yahudi Askenazi, lalu kemudian yang J itulah gen daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terbukti. Tinggal kita menunggu Habib-Habib atau oknum-oknum Habib yang paling sering mengaku-ngaku di media sosial. Ya, yang tidak perlu kita sebutkan namanya. Ya, bisa kita bilang yang yang paling sering muncul di media sosial, yang paling bisa kita bilang yang paling keras di dalam eh, berdakwah lah. Ya mungkin kita tunggu saja. Bahkan sampai sekarang baru satu orang ya yang dipublikasikan oleh Pada Suka TV, salah seorang keturunan siapa, Sultan siapa, lupa kita, yang rela dites DNA. Tapi dari kalangan Habib, menurut pengakuan dari Yusuf Mart, CEO Pada Suka TV, ya belum ada gitu. Apalagi Habib Bahar dan Habib Rizik ini yang paling ditunggu-tunggu oleh beliau yang ikut serta di dalam tes DNA, bahkan gratis ya. Tapi dengan syarat hasilnya, apapun hasilnya harus siap dipublikasikan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaid ini bermanfaat ya, dan bisa mencerahkan terutama bagi Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian Kiai Haji Ubaid ini juga bisa menyadarkan daripada sebagian daripada muhibbin ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.